warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Pak Rahmat Al-Amin SPDGR, yang terhormat Bapak Dewan Guru yang hadir di ruangan ini. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat-Nya lah maka kita bisa berkumpul di sini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah memenuhi undangan kami dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber Pak Rahmat Al-Amin SPDGR. Baik, susunan acaranya: 1, salam pembuka sudah saya sampaikan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, kita mulai dengan sesi kedua, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Damayani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Izinkan saya memimpinnya dalam agama Katolik. Agama lain menyesuaikan. Bagi yang beragama Katolik, mari kita mengangkat nama Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Kuasa, beliau juga dapat menyampaikan materi dengan baik sehingga mudah dimengerti oleh kami. Semua doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk pada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Al-Amin SPDGR. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu, walaupun cuaca kita tadi malam memang agak sedikit tidak mendukung, jadi jalanan agak licin ya. Dengan persiapan yang lumayan juga kita akhirnya bisa melaksanakan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Jadi pada hari ini saya memang sengaja mengumpulkan guru wali kelas 3 dan kelas 4 ya, dan juga dari Senajuk memang semua guru kami libatkan. Untuk balai pelunta juga kami undang ya, wali kelas 3 dan 4 mungkin menyusul nanti tetap. Kemarin sudah saya hubungi kepala sekolah. Kita ini seperti KKG ini seperti itu Pak Ibu. Karena KKG kita kan mungkin tidak ada berjalan beberapa bulan ini karena pengurus juga sibuk ya, sibuk mereka ya, dan guru-guru juga pada sibuk misi rapot ya, ulangan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata di KKG ini kita ini 3 sekolah ya, SDN Senajuk, 04 Sangku, dan Laman Tongol. Ya, diseminasi budaya positif ini sangat baik sekali untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu nantinya. Nah, kita akan memahami dan menerapkan pengalaman budaya positif setelah mendapatkan materi di sini. Nanti juga akan disampaikan kepada sekolah masing-masing. Ya, sebelum kita masuki materi, mungkin kita breaking dulu ya. Permainan namanya bermain outdoor. Nah, ini supaya panas sedikit. Walaupun saya ibu bapak mungkin tadi sudah panas juga, saya tengok dari sini dari sekolahnya pergi ke tempat kami ya. Nah, cara bermainnya bagaimana? Nanti saya akan buka up dan down. Up itu berarti atas ya Bu, down itu bawah. Ini berpasangan ya, dan melatih konsentrasi kita. Mungkin yang ini sih cukup sih saya rasa pasangan. Mungkin Bu Nur bisa ikut gabung juga dengan Pak Pius ya. Kita explain dulu supaya semangat nanti mendapatkan materi.
Pak Bis mungkin bisa bergabung juga Pak Bis. Boleh. Kita pasangan berdiri, saya mohon berdiri Bapak Ibu. Ya, konsentrasi ya, jangan terbalik. Kalau saya bilang A berarti naik. Kalau down berarti turun. Nah, 1, 2, 3, down. Ayo, ada yang tertukar. Ada yang tertukar antara up dan down. Ya, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Up. Ya. 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 Ada yang konsentrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sedikit sejenak tadi supaya cairlah suasana kita, tidak membeku. Ya. Saya lanjutkan materinya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah. Ini setiap hari sudah kita laksanakan. Bahkan keyakinan ini mungkin juga sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi dengan adanya materi ini kita lebih diperkuat lagi. Karena nanti kita mengacunya kepada ini, The Virtues Project atau nilai-nilai kebajikan. Ada 40. Nah, ini yang mengacu kita nanti membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kebiasaan ini berpihak kepada murid tentunya. Kita tidak usah melihat dari sudut pandang seorang guru. Ya, itu berarti satu pihak saja kita membuat keyakinan. Biasakan kalau peraturan di sekolah, yang membuat peraturan siapa Bapak Ibu? Pasti guru dan kepala sekolah. Murid tidak tahu sama sekali. Mereka hanya tahu melaksanakan. Makanya perlunya keyakinan tadi. Keyakinan, kenapa keyakinan tidak peraturan? Nanti ada kita bahas juga. Tapi saya kasih sedikit. Kalau keyakinan ini kan kepercayaan. Kita punya kepercayaan. Dan kalau kita merasa yakin, mudah sadar diri. Kesadaran diri kita mudah, otomatis untuk pelaksanaannya kita tidak rasa ringan, tidak berat. Nah, demikian juga dengan murid-murid kita ya. Nanti ketika melakukan keyakinan kelas atau sekolah, mereka akan dengan rasa senang, tidak terpaksa. Kalau aturan kan terpaksa. Nah, jadi berpihak kepada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dan nilai-nilai yang ada di sekolah kita. Ya, nah ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, ya Bapak Ibu. Yang kedua itu disiplin positif. Ya, ini sering kita lakukan, laksanakan setiap hari, ya. Bisa itu datang sekolah tepat waktu, itu masuk disiplin juga, ya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini dia ada 40 ya nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5 nantinya. Ini harus dikuasai oleh seorang guru dalam menangani kasus-kasus yang terjadi sehari-hari di sekolah. Ini sangat membantu ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah masuk ke materinya, pasti Bapak sangat menarik sekali. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru tadi yang pertama. Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Jadi berdiferensiasi ini ya, pembelajaran itu menyesuaikan dengan murid. Pembelajaran kita itu menyesuaikan dengan murid ya. Proses pembelajarannya kita sesuaikan dengan berpihak kepada murid. Tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk Kurmer ini, kurikulum Merdeka, kita sudah diwajibkan ya. Apalagi ada P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, semuanya mengacu pada nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila di sini. Ya, selanjutnya
Nah ini tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi yaitu metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu. Individu siapa? Yaitu murid sesuai dengan karakter. Jadi murid-murid kita itu tentunya berbeda-beda karakternya Bapak Ibu. Jangankan satu jenis kelamin ya, antara perempuan. Jangankan berbeda kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Perempuan saja karakternya berbeda-beda. Begitu juga dengan laki-laki. Makanya kita sebagai guru memang harus melihat karakter murid kita. Dan selain karakter itu juga tingkat kemampuan. Nah jelas itu berbeda-beda juga. Selain itu minat dan gaya belajar mereka tentu beda. Ada yang suka menggambar di kelas, ya. Ada yang suka menulis. Berbeda-beda gaya belajar mereka. Jadi kita sebagai guru memang harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ya ada gambar seorang guru ya, kita anggap ini guru dan siswanya ya. Nah, di sini ilusinya guru mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nah, ternyata kritik itu bisa menguatkan karakter murid kita. Ya, bukan berarti kritik itu menjatuhkan. Kritik juga ada yang membangun, ya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini, ini yang negatifnya ya. Kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru, kita tidak bisa memaksa murid kita. Kita lihat diferensiasi tadi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Tidak boleh dengan kehendak kita. Kita lihat mereka maunya kemana, gaya belajarnya bagaimana. Seperti itu. Kemudian merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon. Ini berbanding terbaliknya ya Bapak Ibu. Realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jadi kebalikan ya. Stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu juga dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Ada yang ke stimulus respon, ada yang ke teori kontrol ya. Model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Disiplin positif. Nah, kata disiplin berasal dari disiplina ya, disiplina. Yang berarti apa? Disiplin mengacu pada yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Apa itu nilai-nilai yang kita yakini? Bisa dari profil pelajar Pancasila, bisa juga dengan nilai The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing ya di sekolah. Nanti anak-anak bisa memilih pakai kertas tulis, tinggal dipilih nih ada 40 kata ya nilai-nilai kebajikan. Setelah itu dikumpulkan, ditempel di, lebih bagus lagi pakai kertas berwarna. Nanti kita juga akan praktek ya Bapak Ibu. Kita praktek di sini, kita praktek Bapak Ibu guru ini mungkin nanti kita anggap sebagai murid ya. Kita praktek seolah-olah yang di kelas, kita bikin keyakinan kelas. Kita lanjut ya. Ya, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini contoh nilai kebajikan juga. Selain dari nilai kebajikan tadi ya di Virtus Project, ada juga profil pelajar Pancasila. Boleh kita ambil dari sini juga nanti membuat keyakinan kelas. Yang berarti apa itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, setiap murid juga pasti
berbeda kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah penguasaan ya, atau power ya, kekuasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup atau survival, kesenangan atau fun, kebebasan atau freedom. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia dan juga ada pada murid kita. Kebutuhan dasar yang ada pada murid kita. Jadi kita bisa menilai apa sih kebutuhan dasar murid kita yang ada di sekolah. Ada yang pengen bebas, ya, ada yang bertahan hidup atau survival, membela dirinya, maksudnya bertahan hidup ini jika ia disalahkan tapi dia membela diri. Kemudian kesenangan, pengen senang-senang, pengen diterima di lingkungan, diberikan kasih sayang, peduli dari guru, ya macam-macam ya kebutuhan dasar murid atau manusia. Kemudian penguasaan ya. Lanjut di motivasi perilaku manusia. Nah, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, apa yang eksternal di sini? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi secara eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi eksternal dari orang lain ya. Hukuman juga dari orang lain. Mana yang motivasi internal? Itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi dari diri mereka sendiri. Lanjut, konsep disiplin. Nah, ini ya, ada yang gagal dan ada yang sukses. Seringkali di sekolah, Bapak Ibu guru pasti ketika peserta didik atau murid melakukan kesalahan, terus langsung diberi hukuman. Contoh apa? Terlambat datang ke sekolah, langsung dihukum. Bersihkan WC misalkan, atau lari keliling lapangan. Biasa ya Bapak Ibu, biasa seperti itu kan, atau mengut sampah, kebanyakan seperti itu ya. Nah, itu hukuman. Tapi apa yang dirasakan murid tersebut bisa juga menyakitkan mereka, malu kan, takutnya apa yang berdampak negatif terhadap psikologis anak tersebut. Kemudian tidak nyaman, rasa tidak nyaman. Ada sih yang suka, tidak semua murid. Ada yang malah suka mereka mau sampah, tidak belajar kan katanya. Jadi lalu diulanginya lagi, besok lambat lagi. Nah, makanya kita tadi memang harus tahu kebutuhan dasar anak tersebut. Makanya kita perlu belajar diferensiasi ya, atau berpihak pada murid. Kita melihat maunya mereka apa, seperti itu kira-kira ya. Kemudian hukuman tadi bisa membuat murid merasa takut. Nah, ada yang ketakutan, disuruh lari kan, capek katanya. Betul nggak Pak Tomo? Pernah Pak Tomo mungkin menghukum anak-anaknya suruh lari kan, atau push up? Padahal itu sebenarnya pasti tujuannya seorang guru bagus, supaya olahraga juga kan, badannya bugar, fit. Itu kan masuk juga itu kebugaran jasmani juga. Cuma kadang ada yang merasa takut ya, dan hukuman ini bersifat memaksa anak melakukannya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, kadang kalau mereka takut dihukum, nah mereka tidak mau ngaku. Akhirnya mereka tidak berkata jujur. Ya, murid menyembunyikan kesalahan mereka. Misalkan mereka kesalahan yang mereka disembunyikan, misalnya mencuri ya, terlalu itu, merusak barang temannya kan. Tapi kadang ada yang lapor, siapa yang merusaknya? Si A Bu. Tapi ketika ditanya, dia tidak mengakui. Karena mereka takut apa? Takut dihukum tadi sama bapak gurunya, pasti seperti itu. Dan ini merupakan konsep disiplin yang gagal kalau menurut budaya positif. Kemudian dari hukuman itu murid akan merasa menjadi rendah diri. Nah, kadang ada yang seperti itu. Setelah dihukum, dia semakin minder dengan teman-temannya. Nah, bukan hanya hukuman ya Bapak Ibu yang gagal, juga penghargaan. Kenapa bisa kita gagal? Misalkan penghargaan ini kan hadiah ya Bapak Ibu. Nah, kadang kita juga dilema sekali. Kalau tidak diberi hadiah, nanti anak tersebut tidak ada motivasi. Tapi diberi hadiah, nanti ini nampaknya tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri dengan temannya kan. Satu dikasih hadiah, satu enggak. Jadi kawan yang lainnya iri. Nah, itu juga
tidak efektif, ya, mematikan kreativitas. Nah, jadi tidak ada kompetensi dari yang lain. Apa mereka tidak kreatif, nanti dia dapat penghargaan yang lain, jadi rendah diri, dia terus dapat hadiah, kan, minder ibaratnya. Nah, menghukum dengan sistem ranking memang ini jadi dilema di sekolah, ya, bukan di kota besar, bahkan seluruh, ya. Kita juga berdampak karena ranking ini memang ada setiap dirapot, kan, ada yang ranking 1 itu sebenarnya membanding-bandingkan anak, namun bisa juga menjadi motivasi dia. Nah, tapi menurut konsep disiplin di sini budaya positif, kalau menghukum dengan ini ya, termasuk menghukum, ya, dengan sistem ranking ini. Jadi anak yang lain itu merasa malu. Kalau di luar negeri itu ada, saya tengok ada pakai ranking, Bapak Ibu. Mereka, kita ada yang pakai ranking, kan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, kalau menurut ini konsep ini gagal karena juga merampas hak atau menghargai dirinya, ya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kita memberikan konsekuensi daripada kita kasih hukuman tadi, kan, lebih baik kita kasih konsekuensi, ya, dan restitusi. Apa itu restitusi? Itu memberikan pemecahan masalah kepada murid itu sendiri. Jadi kita tidak beri hukuman, tidak beri penghargaan, tapi berikan konsekuensi dan restitusi. Apa dampak positifnya? Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon yang kita bahas tadi, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, jadi itu konsekuensi, ya. Misalkan anak tersebut melakukan kesalahan apa, misalnya mereka tadi, kan, merusak atau tak sengaja menobek atau menarik baju temannya yang lain sehingga kancingnya lepas satu. Nah, itu kan bagaimana? Apakah kita kasih hukuman? Kalau menurut disiplin positif, konsep disiplin itu merupakan guru yang gagal kalau langsung kasih hukuman. Tapi kita kasih konsekuensi. Apa konsekuensinya? Suruh dia membetulkan sendiri itu bagaimana cara menyambung kancingnya lagi, kancingnya rusak, kan, kasih misalnya kancingnya terlepas. Nah, sampai dia bisa membetulkannya, ya, bisa didampingi oleh guru untuk belajar menjahitnya kembali kancing yang lepas tersebut. Nah, itu konsekuensi. Konsekuensi itu diberikan ketika murid melakukan kesalahan sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat. Kalau hukuman itu udah melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kadang itu satu arah aja, ya. Aturan itu hanya satu arah, kadang kita lihat, Bapak Ibu. Aturan dibuat oleh guru dan kepala sekolah, sedangkan murid tidak tahu, ya. Jadi itu satu arah. Nah, kalau yang dua arah tadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Karena ketika membuat keyakinan kelas, kita sepakat dulu dengan murid-murid. Kita harus sepakat dulu dengan murid-murid di kelas, ya. Kemudian restitusi. Nah, ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ada dua, ya. Posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi nanti selanjutnya, materi selanjutnya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, konsep disiplin pendekatan restitusi, ya. Nah, restitusi adalah kondisi, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tujuan kita, Bapak Ibu, menggunakan restitusi, bukan hukuman, ya. Jadi kita gunakan restitusi agar apa tujuannya? Anak tersebut bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Dan setuju nggak itu untuk menebus kesalahan hukuman, ya. Jadi anak tersebut melakukan kesalahan, kita kasih hukuman, jadi kesalahannya hilang, ibaratnya nol lagi kalau sudah ditebus dengan hukuman. Seperti itu maksudnya. Tapi itu tidak baik, Bapak Ibu, bukan termasuk dari budaya positif.
Jadi kita yaitu restitusi ini memberikan pelajaran dari kesalahan, salah satunya dengan konsekuensi. Sebetulnya kalau menghukum, saya tanya dulu Bapak Ibu ya, kalau menghukum anak-anak lari ketika terlambat itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu? Hukuman. Ada di peraturan tidak seperti itu? Dihukum lari? Tidak ada kan Bapak Ibu? Tapi dia diberi apa? Kadang kan kalau apalagi guru olahraga ya Bapak Ibu, itu memang sering terjadi. Mereka telat karena apa? Karena kawan yang lain sudah melakukan pemanasan. Sebelum olahraga itu kan wajib yang namanya pemanasan atau stretching, supaya apa? Nanti ketika mereka praktek itu tidak cedera. Nah, ketika dia terlambat, otomatis dia telah melewatkan melewatkan pemanasan atau stretching. Kalau guru mau mengulang lagi dari awal hanya karena satu orang, maka pembelajaran berikutnya akan terlambat atau terhambat. Makanya diberikan konsekuensi lari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Karena seperti itu kalau guru olahraga Bapak Ibu. Nah, guru kelas mungkin berbeda lagi caranya. Tapi itu juga pemanasan namanya, supaya dia ada peregangan juga pada otot-otot kaki dan otot-otot tangannya. Nah, itu juga bisa masuk konsekuensi ya Bapak Ibu. Itu konsekuensi. Kalau yang tidak termasuk konsekuensi itu hukuman kalau ada peraturan memakai helm. Nah, kalau tidak pakai helm pasti diraja atau tilang. Itu udah betul hukuman, itu bukan konsekuensi kan? Supaya apa? Betul tidak Pak? Itu hukuman apa konsekuensi? Hukumannya diraja. Konsekuensi juga. Atau tidak memakai masker kan? Ketika COVID itu kan diwajibkan memakai masker. Kalau sekarang kita udah normal kembali. Nah, itu juga kadang pernah juga saya kena tilang pakai masker. Saya juga pernah lupa. Itulah penyakit tadi, lupa kan? Penyakit lupa itu susah sekali. Setelah melakukan kesalahan, mereka tidak jadi lalu minder dan percaya diri. Tapi dengan restitusi ini mereka kembali lagi ke kelompoknya dengan perasaan yang sama sebelum mereka melakukan kesalahan. Tidak ada minder atau tidak percaya diri. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini sering sekali terjadi Bapak Ibu di sehari-hari ya. Kita temukan murid kita ada yang tidak mengerjakan PR. Bahkan di kelas baru dia mengerjakan PR di sekolah. Nah, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Lumayan juga itu Bapak Ibu. Cuma kalau udah panas gini bisa berakibat apa? Sakit. Kalau pagi sih masih sehat, panas mataharinya kan. Kalau seperti sekarang mungkin udah jam 10 ya, 10 lewat sudah panas. Sudah ada vitaminnya lagi. Kemudian guru marah dan murid merasa takut. Nah, itu hukuman tadi dampaknya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi yang lain istirahat, murid kita yang tidak punya PR tadi tidak boleh istirahat. Itu konsekuensinya. Dia lanjut mengerjakan itu. Itu saya rasa lebih baik tidak Bapak Ibu daripada dihukum hormat bendera sama 10 menit. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang mengerjakan PR konsekuensi kan sebanyak bahkan 3 kali lipat. Maksudnya memberikan supaya ada efek jerah. Makanya dibuat lebih banyak. Nanti kan dia tidak mengulangi lagi. Untuk apa kita kasih konsekuensi kalau masih diulangi lagi? Kemudian guru tegas, siswa pun menghormati peraturan atau keyakinan kelas maupun sekolah. Nah, restitusi ini lebih baik lagi ya. Kalau dalam game itu kan ada isi, medium, dan hard. Betul tidak Pak Tomo? Isi, medium, dan hard. Tergantung kita pilih yang mana. Medium kebanyakan yang lebih suka. Karena tidak jago apa? Mudah lah. Lawannya pun mudah. Nah, makanya rata-rata masih suka yang ini, konsekuensi. Kalau restitusi memang agak tinggi levelnya. Ya.
Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jika anak melakukan kesalahan, kemudian dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Jadi ini lebih ke diskusi dengan murid yang melakukan kesalahan secara pelan-pelan, ya. Nah, apa guru terbuka dan bisa menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu. Tapi tentunya kalau restitusi ini kita sudah buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas sudah kita buat, baru kita bisa menggunakan yang restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ya, Bapak Ibu. Nah, ada 5 ya posisi kontrol. Ini yang sering kita lakukan pasti penghukum dan pembuat rasa bersalah, bahkan teman juga, ya. Kita sebagai teman kepada murid sering kita lakukan dalam menangani kasus sehari-hari. Pemantau ini lebih baik sama dengan memberikan konsekuensi. Manajer lebih tinggi lagi, ya, restitusi, karena kita berdiskusi dengan murid tersebut. Apa kesalahannya, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana, terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu tersebut. Jadi kita lebih berdiskusi dengan murid, lebih terbuka. Mungkin ini pada tegang, Bapak Ibu, kita ice breaking lagi, ya. Ya, pegang. Betul. Tegang. Kita ice breaking dulu, ya, Bapak Ibu. Nah, ayam, terus bebek. Tahu bebek? Tahu. Kali ada yang tak tahu, tak pernah lihat bebek. Entok, nah entok tahu. Entok tahu. Tahu ya, Bapak? Ada mungkin yang merah entok. Ibu merah entok. Entok tuh bebek. Entok itu yang agak panjang tuh, Bu. Angsa, ya, angsa. Tapi kalau bahasa Jawa tuh Sama, ya. Bebek. Jadi ada 3 deh Pak. Entok saya. Bebek, titik sama itu. Ya. Nanti saya sebutkan secara acak satu persatu, ya. Tapi ada kodenya. Kalau ayam, tangan kita seperti ini. Bebek mana? Kalau bebek mana ya bebek? Bebek bergoyang, karena kalau bebek kan suka bergoyang-goyang, kan. Nah, terus kalau entok kita mainkan tangan kita seperti ini. Nah, entok. Ya, jadi harus fokus ya Bapak Ibu. Fokus kalau saya sebut. Ya, saya sebut. Ayam. Ya, ayam. Ketek. Ayo. Entok. Ya, makin cepat makin sudah. Tapi apa itu melatih fokus kita. Ya, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit, ya. Masih ada 5 slide lah nih. Setelah itu kita praktek atau mau lanjut jawab juga boleh, ya. Jadi 5 posisi kontrol restitusi, saya ulangi, ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kemudian kita sebagai pemantau atau monitor, yang terakhir itu kita sebagai manajer. Nah, ini ya contoh percakapannya ketika kita sebagai penghukum. Ya, benarkah 5 posisi kontrol? Jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering terjadi nih. Kadang ketika upacara bendera ada saja murid yang berbeda sendiri barisannya. Itu kan cara kita untuk membedakan anak tersebut. Maksudnya ini kan supaya dia merasa malu, kan, dengan kawan-kawannya, agar apa? Agar nanti upacara Senin berikutnya tidak diulangi. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Masih saja ada murid-murid yang mengulangi lagi kesalahan yang sama dengan alasan yang sama juga, lupa, ketinggalan, atau basah, hilang juga itu. Memang ya, berarti kan tidak mempan ibaratnya, dibariskan apa berpisah, tidak ada yang malu, kecuali ada yang merasa malu, masuk itu minggu depan tidak diulangnya lagi. Tapi ada anak yang tidak malu, malah senang menjadi pusat perhatian. Karena kan seperti itu, ada murid yang malah senang menjadi pusat perhatian. Nah, makanya kita butuh 5 posisi kontrol untuk menghadapi murid yang seperti itu. Kalau yang merasa malu tadi sih mudah, ini minggu depan tidak bakal diulangnya lagi, dia dipisahkan barisan.
Tapi bagaimana kalau yang dia merasa percaya diri, cari perhatian kan dengan kawan-kawannya. Nah, ada cara penghukum, ya, yang mana Bapak Ibu nanti lihat mana yang lebih baik. Percakapannya seperti ini kalau penghukum: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya apa. Nah, ini pemantau ini dia bertanya kepada murid tersebut, ya, kamu melanggar apa? Anak menjawab, saya tidak memakai dasi Pak, contoh kan. Nah, konsekuensinya apa? Kita tanyakan dulu kepada anak tersebut. Jadi bukan kita yang memaksa konsekuensinya. Jadi itu juga sebagai pelajaran dan biar mereka merasa sadar akan dirinya melakukan kesalahan apa. Nah, konsekuensinya dulu ya. Kemudian kalau teman, nanti gurunya berkata seperti ini: ayolah yang tertib anak-anak, katanya kan, buat guru atau Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, berarti kan dia merasa teman, merangkul. Ini juga bisa positif, tapi juga bisa negatif. Karena anak yang menurut sih oke aja nih pakai teman, musik kontrol teman. Tapi kalau yang membangkang itu malah kita dijadikan yang kawan, melunjak pula nantinya. Seperti itu. Lalu melunjak dan kita itu jadikan teman kan, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru itu bertanya kepada anak tersebut secara diskusi, mungkin bisa dipanggil ke kantor kan, tanya baik-baik, kira-kira bagaimana kamu akan berkesan. Kita tanya ke dia dulu, jangan kita yang hukum atau kita kasih konsekuensi atau kita bicara seperti teman atau membuatnya merasa bersalah. Nah, manajer inilah yang paling lebih berdampak positif terhadap murid. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, ini ya, ini termasuk budaya positif juga, membuat keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Tadi kita sudah senggol sedikit di awal ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan itu sama juga dengan kepercayaan. Jadi murid itu lebih percaya, mudah sadar dirinya, karena itu keyakinan dia sendiri. Dan keyakinan kelas ini wajib dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, bukan guru sendiri atau satu arah saja, tapi dua arah, guru dan murid. Beda dengan peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas ataupun nanti keyakinan sekolah itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Nanti ketika Bapak Ibu guru kembali ke sekolahnya masing-masing ya, berada di kelas, boleh. Mungkin udah ada mungkin ya Bapak Ibu di sini yang buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ditempel di dinding. Ada Bapak Ibu atau belum? Atau akan membuat atau masih di kepala belum tertuang di kertas? Nah, makanya dari ini materi kita pada hari ini akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu lebih mudah menjadi kesadaran diri bagi murid kita. Kalau peraturan itu kesannya memaksa atau ya karena satu arah tadi, tidak dua arah, tidak ada kesepakatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, tadi kan pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor, roda 2 atau motor. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, itu merupakan peraturan. Tidak ada kesepakatan dengan kita dan polisi misalkan pakai helm, tapi dampaknya ke keselamatan kita. Nah, ini kemarin saya sempat membuat kegiatan keyakinan kelas ya, membuat kesepakatan dengan murid. Jadi yang pertama itu kita berdiskusi dulu dengan murid kita di kelas tentang nilai-nilai kebajikan ya. Karena kita mengacu ke situ, mengacu ke nilai kebajikan kita, supaya anak tersebut punya gambaran kan. Karena kita beda, pemikiran orang dewasa dengan anak kan berbeda. Mereka langsung kita tanya kalimat misalkan membuang sampah, jangan membuang sampah sembarang, atau buanglah sampah pada tempatnya. Mereka itu kadang susah untuk mengucapkan seperti itu. Beda kalau tingkat SMA, udah bisa langsung. SMP, SMA. Ayo kesepakatan kelas kita apa? Anak-anak misalkan, oh ini Bu, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh terlambat datang masuk kelas. Kalau anak SMA itu mungkin udah bisa diajak seperti itu.
Tapi kalau untuk murid kita, murid SD, pemikirannya masih dasar ibaratnya ya. Jadi kita diskusikan dulu tentang nilai kebajikan yang ada di samping. Ya, itu ada 40 nilai kebajikan, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampailah ke keteguhan hati dan pengertian. Ini ada 40. Jadi anak-anak bisa memilih. Fungsi kita sebagai guru adalah menuntun mereka untuk membuat keyakinan kelas. Ya, itu peran kita di kelas saat berdiskusi. Karena ketika mereka sudah memilih nilai mana yang mereka inginkan, mereka tulis mereka simpan di kertas ya, tulis di kertas, ditempel. Nah seperti ini. Saya bagikan kertas dulu, yang kedua itu nanti mereka pilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena ini kan kesepakatan. Tidak boleh dari kita, tidak boleh kita yang tentukan nilai-nilainya, tapi mereka seperti itu. Nanti mereka tempelkan ke depan. Tinggal beli kertas, namanya kertas post-it Bapak Ibu. Tidak mahal, paling 5.000 lah itu 7.000 ya. Ya, yang kecil murah lagi. Nah itu minta aja dengan Pak Kepseknya kan. Pak beli itu untuk pembelajaran di kelas, itu untuk keyakinan kelas. Dan kertas karton juga kan untuk menulisnya. Nah ini sebelum ditulis ini masih kosong. Nah ini tandanya memang dibuat pas ketika saat itu, bukan saya buat di rumah ya lalu saya tempel, enggak. Tapi saya buat berdasarkan dengan keyakinan kelas yang sudah sepakati pada hari itu dengan anak-anak yang memilih nilai-nilai kebajikan. Mereka tempel secara urut di papan tulis. Nah nanti kita pilih ada berapa kemarin itu, ada 6 keyakinan kelas. Nah untuk ini kita akan mempraktikkan ya sama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Kita anggaplah Bapak Ibu guru sekarang ini pada hari ini adalah murid kelas 3 ya. 13. Ya. Murid kelas 3 ya Bapak Ibu ya. Sebagai penerapan. Iya, penerapan. Nanti ini diterapkan lagi di kelas kita masing-masing. Ya, saya siapkan dulu alat dan bahannya ya Bapak Ibu. Ada di murid kita. Tapi tentunya dengan milih dulu nilai kebalikannya. Nah itu baru kalimat keyakinan kelasnya. Usahakan Bapak Ibu kalau untuk kalimat keyakinan kelas ini kalimat positif. Misalkan tadi kan kalau buanglah sampah pada tempatnya, itu kan kalimat positif. Kalau negatif, jangan buang sampah sembarangan, itu kan negatif. Kesannya memerintah, ya melarang. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, itu kan menyarankan atau mengarahkan anak-anak. Jadi kalimatnya lebih positif. Karena biasa kalau makin larang itu makin itu kadang. Makin di kayaknya. Ada kalimat harus coba. Kalau sudah, Bapak Ibu, kalau sudah boleh ditempel di sini ya, samping sini. Yang sudah boleh ditempel Bapak Ibu. Ya, sini ya. Nama enggak. Tidak perlu. Nanti kita diskusikan sama-sama kalimat apa yang cocok untuk keyakinan kelas.
Jadi kita tentukan dulu nilai kewajibannya. Kita pilih Devitus Project ya, atau proyek nilai kewajiban agar lebih mudah. Tadi sebenarnya banyak nilai-nilai ya. Ada nilai profil pelajar Pancasila, ya. Simbol rasa syukur. Bukan hanya nilai kewajiban ini aja, tapi banyak. Nah, Cuma kita agar lebih mudah untuk ukuran anak sekolah dasar ya. Jadi kita gunakan ini yang satu kata seperti ini. Ini juga nyambung sih ke profil pelajar Pancasila. Seperti gotong royong ya. Ada di sini integritas, kreatif ya. Semuanya mengarah ke di bawah ada apa, Bu? betul. Apa? Terus, Oh, masih. semua mengarah ke profil pelajar Pancasila juga. Itu kayak senyum. Nah ini ada emotikonnya juga. Berarti dalam keadaan senang Bapak Ibu. Itu yang mulutnya kayak oh itu apa ya perasaannya itu? Ah, itu Pak. Senang apa bingung apa? Ada artinya tuh, Pak. Ada. Bingung kan? Oh, Atau oh kayak gini ya gitu. Berarti oh kayak gini ternyata gitu. Berarti mungkin itu perasaannya Pak. Bro, simbol perasaan itu takjub ya. Oh kayak gini. Kemarin waktu di kelas anak yang sama, ada beberapa orang yang sama. Itu Bapak Ibu guru kayaknya beda-beda nih pilihan katanya. Bisa gitu ya? Bisa berbeda pemikirannya. Kalau anak itu banyak yang sama, dia pilih. Kadang kawan nggak tahu namanya nyontek atau enggak ya. Kadang peduli dia, rajin. Kalau Bapak Ibu ini ada saya berbeda semuanya. Nah itu dia Pak, sebenarnya untuk anak itu yang nulis itu apakah paham atau tidak makna daripada ayat hadis itu. Contoh misalnya kan Ya. dermawan, Dermawan. tahu misalnya mereka itu arti dari dermawan itu kan itu mungkin asal tulis atau Ya. bagaimana begitu. Ya, kemungkinan memang seperti itu. Makanya sebelum kita perkenalkan proyek ini, nilai-nilai ini kita artikan dulu Bapak Ibu. Karena ini kan kata-kata dasar sih. Kalau kita sebagai guru sih udah tahu lah kan kata-kata ini, kata nilai-nilai kebajikan ini. Tapi memang anak murid itu kadang mereka nggak tahu artinya. Iya. Karena ikut kawan aja. Betul Pak. Ada tulisan di situ, ada kalimat di situ itu. Tulisnya kan katanya. Nah karena seperti itu makanya kita jelaskan dulu sebelum itu. Bisa ditulis di papan tulis nanti ya di kelas. Nah nanti kita jelaskan dulu. Ya. Sudah semuanya Bapak Ibu? Itu Kurang tuh. 8 ya. Sampai 10. Mana yang ini? Oh. Ya, di sini sudah terpilih nilai kewajiban ya. Ada harga diri, rasa hormat, tanggung jawab, kebersihan, kemudian kejujuran, bersyukur, prinsip dan semangat. Ya. Ya, nyambung lagi. Nah, jadi ini punya ibu nih udah dibuat juga nih kalimatnya, kalimat keyakinan kelasnya. Kita patut bersyukur, tapi bersyukur terhadap apa nih Bu? Kan masih gantung ya. Nah, kalau apa Pak tahu? Kalau bersyukur terhadap apa nih Pak? Boleh nanti kita lebih perjelas lagi kan? Nah, diperjelas lagi. Nah sekarang setelah ini, nah ke bawahnya nanti baru kita buat kalimatnya ya. Tadi kan masih ada kertas satunya, post-itnya. Nah kalau Pak Tomo udah buat langsung tuh di sini. Tapi nanti dilengkapi lagi Bapak ya. Nah ini setelah nilai kebajikan, baru keyakinan kelasnya kita tentukan. Nanti ini dibuat lagi ke bagus-bagus di kertas karton ya. Kalau sudah jadi kalimatnya supaya lebih menarik. Dan satu, jangan terlalu panjang juga kalimatnya agar mudah nempel di otak anak-anak tersebut. Nanti ini ada 4 ya, lain-lain ya, beda-beda. Jadi tidak saya saring lagi. Ini berbeda semua. Jadi kita berarti ada 8 keyakinan kelas nanti. Atau satu kalimat mewakili 2 nilai kewajiban juga kadang bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup nih.
Nah, tadi belum saya bagikan ya. Jangan pakai itu. Sudah semuanya Bu, pertama sekali. Bapak, jangankan muridnya, bapaknya, ibu gurunya aja lupa kan. Makanya ditulis di kertas karton, dihias bagus-bagus, bikin kreatif mungkin, nanti barulah dipajang di dinding kelas. Kalau pandai itu ada. Buatnya besar-besar Bapak Ibu supaya mudah dibaca anak-anak. Selain untuk kegiatan kelas juga untuk literasi juga itu. Untuk literasi kelas juga kan? Iya Pak. Kadang seperti itu. Sebagian banyak tulisan-tulisan di kelas itu semakin menambah minat baca murid kita. Menjaga kebersihan kelas. Ya, berarti kan ada. Ya, menjaga ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Amin. Enggak, Bu. Menjaga videonya baru tapi dan kerapian kelas. Minta spidolnya. Ada nggak, Bu? Kalau bisa warna-warni juga bagus. Yang hitam ada yang biru, biar lebih menarik anak. Yang kedua, tadi ada kata apa? Semangat atau tetap semangat pagi. Selalu semangat pagi. Kira-kira sepakat Bapak Ibu untuk menjadi KKN kelas? Sepakat. Atau kita tambahkan apa? Kata tetap semangat pagi. Atau selalu bersemangat belajar atau apa? Ada mungkin senantiasa semangat belajar? Kan ini belum tahu semangat paginya untuk apa ya Bapak Ibu, masih menggantung. Iya masih. Masih menggantung. Semangatnya sudah bagus. Semangat belajar. Semangat belajar kan? Semangat belajar mungkin terlalu pendek, kita tambah apa lagi? Supaya semangat belajar tidak kendor, kita kasih awalnya senantiasa, betul tidak Pak? Senantiasa semangat belajar, maksudnya sepanjang hari. Selalu juga bisa. Jadi selalu semangat belajar. Boleh ya? Senantiasa atau selalu, biar lebih singkat lagi. Selalu
Belajar selalu belajar. Semangat belajar. Nah, ini mudah dihafal dan diingat sama anak-anak. Ya, Bapak Ibu. Selalu semangat belajar. Ya. Kemudian yang ketiga, apa kata-katanya? Budayakan rasa hormat kepada guru. Nah, Bapak Ibu. Budayakan rasa hormat budaya rasa hormat kepada guru. pasti pas Budaya kan berarti kan kita melestarikan kan? Budayakan atau membiasakan. Membiasakan berarti. Membiasakan rasa hormat kepada guru. Jadi kalimatnya sepakat yang mana? Membiasakan atau membudayakan? Budayakan ya. Baik Bu, semangat, sepakat ya. Budayakan rasa hormat kepada guru. Nah, ini baru 3 ya. Lanjut 4. Kita ambil dari ya, yang 4, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul, Pak? Ya. Sepakat atau kita tambahkan lagi supaya tidak mengantuk? Kegiatannya apa yang kira-kira keyakinan kelas? Karena kan keyakinan kelas ini kita melaksanakan kegiatan yang positif kan, atau budaya positif. Jadi kalau bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa apa salah satu kegiatannya? Berdoa termasuk enggak? Berdoa sebelum dan sudah belajar. Wajib kita berdoa, Itu kan salah satu belajar dan syukur juga ya, betul nggak Pak Tomo? Atau ada kalimat yang lain yang lebih pas sehingga bisa mudah diingat anak-anak? Berdoa bersyukur kepada Tuhan ya. wajib, ada wajib di awal itu kan. Wajib berdoa. Semua menurut kan berarti individu dia semuanya. Individu itu kan wajib berdoa. Ya. Jadi Ayo bikinlah ibu-ibu. Saya ada ide. betul, itu penjelasannya kan. Cuma yang kita bikin kegiatan kelas ini kan kegiatan yang harus positif, yang harus dilakukan di kelas. Betul nggak Pak Ibu? berdoa sebelum dan sudah belajar Ya, berdoa sebelum dan sudah belajar. Jadi seperti itu. Supaya mengajak anak-anak, kalau yang pertama kan kita mengajak anak-anak menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kalau yang kedua kita mengajak anak-anak selalu semangat belajar. Kalau yang ketiga kita mengajak anak-anak untuk budaya rasa hormat kepada guru atau menghormati, selalu hormat kepada guru. Nah, yang keempat tadi kita mengajak anak-anak berdoa. Itu kan bersyukur juga kan? Nilai religius. Ya, religius ya Pak. Ya, religi. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Terus yang kelima, kita hapus dulu. Tidak pernah ya. Kita ibaratnya kita ini sebagai murid. Kalau menurut kita sih mungkin kata-katanya tidak berat. Makanya nanti menurut anak-anak itu berat kata-katanya. Kita usahakan sederhana mungkin kalimatnya. budayakan berprinsip baik gitu ya. Berprinsip. Kalau kita selalu datang tepat waktu, berprinsip nggak tuh anak? Itu disiplin. Disiplin ya, itu disiplin. Prinsip ini sama artinya dengan idealis. Idealis. Atau kita Caranya kayak kita sendiri. berkritis, benar kritis. Integritas kita. Ya, masuk juga integritas. Cuma kita pakai kalimat yang sederhana untuk murid kita. Artinya nilai kejujuran di situ. Masuk juga dengan kejujuran kan? Berprinsip kalau misalkan pinjam buku teman ya kita, atau pinjam buku teman, Tanggung jawab. tanggung jawab ya kita mengembalikan dengan keadaan yang sama. Berarti yang harus Prinsip prinsip ya. memang nggak
kesulitan. Saya sampai universitas. Oh, ibu ya. Mungkin ibu ya ada masukan. Belum ketemu dia prinsipnya. Atau kita masukkan yang terakhir ya, prinsip ya. Ya. Nah, kita skip dulu ya, nanti yang terakhir sambil dipikir-pikir dulu yang pas Iya. kalimatnya. Kita lanjut ke Pink. pink. Warna pink. Berani bertanggung jawab. Nah ini Itu bagus. tanggung jawab kan. Ini udah pasti kalimatnya. Pas. Ya. Berbuat berani tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ya. Dan mikir. Nah, udah pas nih bu, baru Pas. pas. Dah. Gimana ketemu? Nampaknya ada Enggak apa nih yang berbuat apa dulu nih kan? Biasa buat aja mau, Ya. tanggung jawabnya nggak mau. Masih umum artinya Nah, berarti. masih umum kan, mas. Kegiatan apa di kelas? Terhadap berbuat tanggung jawab. Bisa disederhanakan lagi. Ya tadi mengembalikan apa ya? Tempat sampah atau penyapu di kelas. Maksudnya menurut saya itu penyapu di kelas itu jangan sampai ke kelas lain gitu. Atau tempat sampah itu harus pada tempatnya. Kadang kan anak-anak tuh suka teledor, tinggal di Memang tanggung jawab. tanggung jawab juga kan. Ya, pemahamannya sih memang tanggung jawab. Cuma untuk kalimatnya kan Kalimatnya lagi kita umumkan, maksud dari alat-alat tadi kita khususkan dari yang sapu atau tempat sampah. Maksudnya bertanggung jawab pada alat-alat tadi. Seperti apa kalimatnya Bapak Ibu? Menyimpan alat kebersihan di tempatnya. Nyimpan alat kebersihan di tempatnya. Itu untuk tanggung jawab juga kan? Bertanggung jawab terhadap alat kebersihan. Bertanggung jawab. Cuma? Jika meminjam barang teman. Nah itu bisa juga. Apa tadi? Bertanggung jawab jika meminjam barang teman. Tanggung jawab kan? Meminjam. Ya apa tuh? Kalau Alat tulis ya, boleh nggak? kalau Tanggung jawab ketika punya alat tulis. ada Teman. gantinya. Kalau Gimana Bapak Ibu? Sepakat nggak? yang bahasa Alat tulis ya, jangan marah. Oh ya, pikirannya yang lain. Berarti kalau pinjam masih di sini. tanggung jawab ketika meminjam barang teman ya. Bukan barang alat kali. Ya, alat tulis. aja lah. Alat tulis kalau barang itu barang apa? Masih tanda tanya gitu. Meminjam alat tulis teman. Alat Kita guru. Alat teman. Ya. Ya, bahasanya itu kan agak anu bang. Nah, kemudian yang ketujuh. Ada tadi yang belum? Apa Bu? Kuning sudah kah? Kemudian mari kita menghargai dan menghormati dan guru. Tadi itu Pak Tius ya? Iya. Sudah tadi ya? Ya saya Sudah nggak tadi? belum Belum ya? Ya. Nah, berarti apa kalimatnya? Saling menghargai. Itu sudah tadi ya? Ya Pak. Belum. Ya. Saling Beda. Tadi pada guru kan? Ah, Pada teman belum? saling menghargai Ya. teman pada guru dan juga pada guru. Jadi kan kalimatnya lengkap ya. Saling menghargai Antar teman. sama teman ya Ibu. Antar teman. Kalau guru lebih kehormat sih ya Pak. Nah ini bedanya. menghargai warga sekolah itu gimana? Warga sekolah banyak. Ya, Warga sekolah semua kan? ya kan semua. Berarti kalau misalnya kita kan guru nggak dihargai. Nah, berarti kita sepakat ya saling menghargai Nah, sesama sama teman. teman saja. Alah. Ya. Sama teman ya, sekolah tuh Sama panjang teman ya. ya. Oh, Kalimatnya. kalau nanti berapa hargamu? Itu berapa sih kemarin? Berapa harga kamu ya? Berapa harga kamu kan? Bingung nggak anak-anak? Menghargai ya. Kasih harga. Murid kan? Iya Bapak. Yang terakhir tadi kita masih tentu tadi ya, kita masukkan juga sebagai jajanan kelas prinsip. Mungkin ada yang itu? Ada gambaran prinsip Pak ya?
prinsip itu. Gunakan prinsip hidup. Coba Simung. Kalau prinsip ini arahnya ke tujuan biasanya. Tujuan ya bisa. Di kelas utama Pak, karena kita kayak naik kelas kan. Waktu tujuan kita di kelas untuk apa? Belajar boleh nggak? Atau Gunakan prinsip belajar. Pas. prinsip belajar? Belajar yang gimana? Nah, kan itu kalau Masih gantung. Masih gantung. Apa ya? Maksudnya kalimatnya yang pendek. Oh, gitu. Mungkin begini kali ya, kalau di dalam prinsip itu prinsip itu Gunakan prinsip saya dalam harus rajin sekolah, mungkin itu ya. Itu kan satu prinsip juga. Ya, stabilkan identitas dulu ya. Kita tidak langsung menyalahkan anak tersebut melakukan kesalahan, tapi kita stabilkan identitas sesuai yang sudah diskusi. Nah, dari pagi tindakan salah, menanyakan keyakinan yang ia langgar, jadi tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Jadi tidak langsung kita hukum ya Pak Ibu, tidak langsung kita hukum, ada yang tidak kita konsekuensi. Nah, mungkin kalau nanti dia mulai lagi boleh kasih konsekuensi. Dipersiapkan. Ya, KCTI. Oke. Kasus kedua. Nah ini kasus kedua, membuang sampah sembarangan. Masih berarti Pak. Ya, Sama ya. masih. Karena kemarin penelitiannya kepada satu anak. Nah, tong sampah hasilnya kita tanya dulu, hilang katanya. Jadi kita stabilkan dulu, tanya, diskusi ya. Jadi kita harus mengerti keadaannya. Kita tanyakan apa yang mau sampaikan ini. Ya, menjadi kasusnya dicuri, bukan apanya dicuri sama kawannya. Nah mungkin bisa untuk tindak lanjutnya kita panggil ke kantor ya, kita diskusi, kita arahkan. Paskan settingan gitu. Lo kan itu pengamannya. Ya, ini kameramen juga nih, ini harus nyorotnya. Ya harus jalan. Itu kelebihan itu keluar agak jauh sih. Ya, jadi kita juga menyebutkan keyakinannya apa, buang sampah pada tempatnya. Kalau dia keluar kan. Nah, terus kita berikan umpan balik terhadap anak tersebut apa yang bisa diambil atau feedback ya, umpan balik. Cuma suaranya kurang keras nih. Terus speaker dari mana? Ya ada tuh Pak terjemahan dari bahasa Indonesia. Saya buat juga terjemahan dari situ. Buat itu buat janji ya. Ya, umpan balik dari yang kita kasih tiga restitusi. Terakhir satu jangan lupa satu. Jangan lupa satu. Kalau kesalahannya diulang sampai 3 kali kan udah ke manajer lagi ya. Ya, bisa kita pakai posisi kontrol yang lain kalau masih saja tidak baik, tidak berhasil atau gagal. Ya, jadi itu tadi video contoh kasus membuang sampah dan memakai sendal ke sekolah. Berbagai macam alasan yang diutarakan oleh murid kita harus bisa menanggapinya. Jangan langsung kita kasih hukuman atau kita kasih konsekuensi, tapi bisa kita stabilkan dulu. Kita tanya dulu baik-baik apa alasan mereka. Mereka pasti punya alasan sendiri. Jadi kita pakai asas praduga tidak bersalah terlebih dahulu kepada murid tersebut. Terus dia tulis umpan untuk sosialisasi. Boleh nanti saya lakukan. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi cukup sampai di sini ya. Burung irian, burung cendrawasih.
cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa. Ya. Ikan seluangnya. Jangan lupa subscribe. Ya, ikan cepat, ikan suam cuma belum digoreng, masih ke sungai. Baik Bapak Ibu, demikianlah dari paparan materi dari saya tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan di sini dapat Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Amin. Ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Adil Kak Kalino, Batur Min Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Ya, mungkin untuk mengakhiri, ya saya langsung. Mungkin untuk mengakhiri kita pada ini, kita berdoa. Bapak Ibu, mungkin Pak Pis bisa memimpin doa kita. Atau Pak Tomo, salah satu. Pak Pis, silakan Pak Pis untuk memimpin doa kita. Dan bagi yang beragama Islam menyesuaikan menurut keyakinannya masing-masing. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak dan mari kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dengan tanda salib di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu atas segala sesuatu yang kami rencanakan pada hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan dengan baik kebaikan, dan juga kami mampu untuk menerapkan apa yang disampaikan oleh narasumber untuk membina sekolah dan keyakinan sekolah agar lebih baik untuk generasi-generasi kami. Ya Tuhan, hanya ini saja doa yang dapat kami sampaikan kepadamu, hanya kepadamu yang dapat kami sandarkan demi Kristus Tuhan kami dan Allah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, doa kita sudah selesai.